PC-nya spek sultan, prosesornya pakai seri yang terbaru, terus VGA card-nya pakai RTX 3090, tapi PSU-nya masih Ora Silver, terus beratnya nggak seberat tepung sajiku 1 kilo lagi. Siap-siap bre, antum tahun baruan duluan, alias puer. Dalam sebuah PC berperforma tinggi, pastinya kita membutuhkan sebuah PSU yang mumpuni. Jadi bukan cuma buat manajemen daya, tapi untuk penghematan tagihan listrik. Apalagi buat kalian yang emang masih tinggal sama orang tua, biar dapat restu kalau misalkan mau ngerakit PC. Apalagi sekarang kan di masa pandemi gitu, yang memaksa kita untuk bekerja di rumah, kayak misalkan kreator, video editor, ataupun 3D animator. Dan yang paling banyak adalah gamer, yang emang membutuhkan PC dengan spesifikasi yang tinggi, bre. Jadi kali ini, saya kedatangan sebuah PSU dari brand yang sudah mendunia, yaitu FSP Hydro G Pro 80 Plus Gold. Emang sepenting apa sih bang PSU ini dengan apa yang saya sebutkan tadi untuk PC dengan performa yang tinggi? Pertama, jaminan produk itu sendiri. PSU ini udah memperoleh sertifikasi IAC 62368. Ini penting banget bre, karena memang di seri Hydro G sebelumnya itu belum ada sertifikasi IAC 62368. Dan perlu diketahui, sertifikasi ini didapat dari TÜV Rheinland, yaitu sebuah badan sertifikasi dunia yang fokus pada produk elektronik. Dan selanjutnya untuk memilih PSU yang bagus, pastinya kita harus mempertimbangkan sebuah garansi dari brand tersebut, karena ya kita maunya nih PSU dipakai dalam jangka panjang gitu kan, dalam jangka waktu lama. Dan FSP sendiri ngasih garansi ke FSP Hydro G Pro ini selama 10 tahun pak. Itu lama banget pak, kalian punya anak 2 nih masih bisa diklaim garansinya, gila. Dan selanjutnya PSU ini ada campur tangan dengan Intel, jadi kalian nggak perlu khawatir jika menggunakan prosesor keluaran terbaru dari Intel yang emang membutuhkan daya yang tinggi seperti ATX 12 volt V2.4. Nah, unit yang saya terima ini adalah versi yang 850 watt. Jadi emang sebenarnya ada 4 varian ya. Yang pertama itu paling rendah 650 watt, kedua ada 750 watt, ketiga ada 850 watt, dan yang paling tinggi adalah 1000 watt yang pastinya udah 80 plus gold. Hydro G Pro. G itu apaan sih bang artinya? Apakah gamer? Bro, nggak semua G pada sebuah tipe itu artinya gamer. G pada huruf Hydro G Pro itu artinya adalah gold. Yang artinya nih PSU udah bersertifikasi 80 plus gold. Lah kok ada sertifikasi lagi bang? Itu emang sertifikasi apaan lagi? Gini, 80 plus itu merupakan sertifikasi yang diberikan pada PSU yang memiliki efisiensi rate di atas 80%. 80% yang ada di pasaran saat ini ada banyak, seperti 80 plus biasa, 80 plus bronze, 80 plus silver, 80 plus gold, 80 plus platinum, dan yang paling tinggi adalah 80 plus titanium. Balik lagi ke PSU ini yang punya sertifikasi 80 plus gold. Dengan artian PSU ini mampu memberikan efisiensi rate hingga 90% dalam kondisi beban daya 50%. Dan efisiensi rate hingga 88% dalam kondisi beban daya 100%, dan paling rendah efisiensi rate hingga 88% dalam kondisi beban daya paling rendah di 20%. Nah bre, kalau kalian tahu biasanya PSU jadul yang nggak punya sertifikasi 80 plus, dia itu sebenarnya punya efisiensi tapi itu nggak lebih dari 70%. Biasanya tuh di bawah 70%, sekitar 60% efisiensi daya. Contoh simpelnya begini nih, pada sebuah satu sistem PC menggunakan daya sebesar 200 watt. Kalau misalkan di PSU yang non 80 plus, PSU itu akan mengambil daya dari PLN sebesar 286 watt. Sedangkan untuk PSU yang bersertifikasi 80 plus gold hanya akan mengambil daya dari PLN sebesar 223 watt. Emang perhitungannya gimana sih bang? Kok selisihnya jauh banget antara 80 plus gold dengan PSU yang non 80 plus? Jadi gini, karena PSU yang mempunyai sertifikasi 80 plus gold itu mampu memberikan efisiensi rate hingga 90%, maka perhitungannya kayak gini. Total daya yang diambil dari PLN dikalikan 90% sama dengan daya yang dipakai pada sistem PC tersebut. Begitu juga untuk penghitungan PSU yang non 80 plus bre, yang memiliki efisiensi rate sebesar 70%, paling besar ya. Maka perhitungannya sebagai berikut. Total daya yang diambil dari PLN dikalikan 70% efisiensi daya, sama dengan daya yang dipakai pada sistem PC tersebut. Nah, terus bang, apakah ada PSU yang mempunyai efisiensi daya sebesar 100%? Ya jelas nggak ada cuy, karena memang untuk proses konversi arus AC, yaitu arus daya dari PLN, ke arus DC, yaitu arus daya yang dibutuhkan oleh PC, itu membutuhkan bayaran atau cost yang berupa energi panas yang terbuang. Jadi kesimpulannya, kalau lau pakai PSU yang non 80 plus pada simulasi tadi, daya yang terbuang itu sebesar 86 watt. Sedangkan kalau misalkan kalian tuh menggunakan PSU dengan sertifikasi 80 plus gold seperti FSP Hydro G Pro itu, daya yang terbuang itu hanya 23 watt. Yang terbuang itu menjadi energi panas bre. Bayangin kalau misalkan lau tuh pakai PSU yang non 80 plus dengan efisiensi daya di bawah 70%. Nah, daya yang terbuang itu banyak banget, besar banget, dan akan menghasilkan energi panas yang lebih tinggi. Ya
kira-kira gambaran dari saya tentang 80 Plus tuh seperti itu. Ya kalau misalkan ada salah kata, coba tulis di kolom komentar. Dan selanjutnya, PSU Hydro G Pro ini merupakan PSU full modular. Adapun jenis PSU yang lainnya seperti semi modular dan non modular, yang artinya kalau misalkan kita menggunakan PSU yang full modular, itu kabelnya terpisah dari PSU-nya itu sendiri. Kalau misalkan kita menggunakan PSU dengan semi modular, itu ada beberapa kabel yang udah tertancap atau tertanam di PSU-nya itu sendiri, seperti kabel-kabel penting kayak misalkan 24 pin, terus 4 pin CPU dan 6 pin untuk PCI. Dan kalau misalkan kalian menggunakan PSU yang non modular, artinya semua kabelnya itu tertancap semuanya di unit PSU-nya itu sendiri, bre. Kalau misalkan kita pakai PSU yang non modular, ya udah jelas kabelnya itu semerawut di mana-mana gitu. Apalagi kalau misalkan kabelnya itu belum flat, udahlah kabelnya kemana-mana, terus kabelnya tebel-tebel lagi. Nah, sedangkan untuk PSU Hydro G Pro ini kabelnya itu udah flat pastinya dan udah full modular. Jadi kita bisa atur kabel apa aja yang akan kita gunakan. Nah, input voltage dari PSU ini adalah 100 sampai 204 volt. Sedangkan untuk input frekuensinya berkisar 50 sampai 60 Hz. Nah, di paket pembelian PSU ini kita mendapatkan beberapa kabel modular seperti 1 unit 20 plus 4 pin untuk motherboard, lalu ada 2 unit 4 plus 4 pin untuk CPU, lalu ada 6 unit PCIe 6 plus 2 pin, dan ada 14 SATA power, lalu ada 5 Molex, dan terakhir ada 1 kali floppy. Gila, masih ada nih kabel floppy ya. Lalu bre, di paket pembelian kita tuh mendapatkan pouch atau tas untuk menyimpan kabel-kabel yang tidak kita gunakan, bre. Dan ini dia unit PSU-nya, yaitu FSP Hydro G Pro yang punya dimensi lebih ringkas dibandingkan dengan seri Hydro G yang sebelumnya, dengan ukuran 150 x 150 x 86 mm. Di sisi kiri kanannya terdapat stiker yang bisa kita gonta-ganti sesuai selera. Jadi kita mendapatkan 2 stiker tambahan yang warnanya itu merah sama hijau, bre. Kalau misalnya kalian pengguna Nvidia ataupun AMD, itu stiker bisa diganti, ditempelkan di power supply-nya itu sendiri, bre. Lalu di sisi depannya ada konektor AC in, ada power switch, dan ada eco switch. Di sisi atasnya terdapat kipas berukuran 120 mm atau 12 cm berjenis fluid dynamic bearing. Dan di sisi belakangnya terdapat konektor ke kabel modularnya. Adapun beberapa fitur di PSU ini seperti real voltage atau true power, yang berarti PSU ini mampu menyuplai daya senilai apa yang tertulis di spesifikasi produknya. Ya kayak misalkan unit PSU yang saya terima ini sebesar 850 watt, ya dia bakal nyuplai daya maksimal ya 850 watt juga sesuai dengan spesifikasi yang tercantumkan, bre. Fitur selanjutnya adalah single rail design, yang artinya PSU Hydro G Pro dengan kapasitas 850 watt ini mampu membagi rata daya sesuai dengan kebutuhan masing-masing komponen. Kayak misalkan nih VGA minta 120 watt, ya PSU ini bisa ngasih 120 watt. Ataupun prosesor minta 100 watt, ya PSU ini bisa ngasih daya sebesar 100 watt. Nggak kayak PSU yang lawas ataupun PSU dengan harga yang lebih terjangkau yang emang mempunyai limitasi atau batas dari setiap konektornya, bre. Contohnya nih, VGA card ini membutuhkan daya sebesar 120 watt. Tapi karena misalkan kita pakai PSU jadul yang bukan single rail design, yang tiap komponennya itu dibatasin wattnya, misalkan konektor ini tuh cuma maksimal 100 watt. Jadi ya kinerja VGA card itu jadi kurang optimal. Beda lagi kalau misalkan kita pakai PSU dengan single rail design seperti FSP Hydro G Pro ini. Jadi kalau misalkan PSU butuh 120 watt, ya konektornya mampu menyuplai daya sesuai dengan daya yang VGA card butuhkan, bre. Ada juga fitur Active PVC Power Factor Correction yang bertugas untuk menjaga kestabilan konsumsi daya listrik. Kemudian ada fitur proteksi seperti OCP Over Current Protection. Fitur ini berfungsi untuk mencegah kerusakan pada PSU akibat arus masuk atau keluar yang terlalu besar hingga melebihi kemampuan PSU itu sendiri. Dan selanjutnya ada OVP Over Voltage Protection. Dari namanya sendiri udah jelas ya. Fitur ini fungsinya untuk mencegah kerusakan PSU akibat tegangan yang terlampau tinggi. Lalu ada OPP Over Power Protection, gabungan dari OVP dan OCP yang fungsinya lebih untuk mendeteksi kelebihan daya pada tiap-tiap rail output sehingga PSU bisa berjalan normal. Lalu ada SCP Short Circuit Protection. Fitur ini berfungsi untuk memproteksi bila sewaktu-waktu PSU mengalami short circuit, arus pendek, sehingga kerusakan lebih lanjut dapat dicegah. Dan terakhir ada OTP Over Temperature Protection, ia berkaitan dengan suhu pada PSU di saat sedang bekerja. Fungsinya untuk melindungi komponen-komponen pada PSU itu sendiri dari suhu yang terlampau tinggi. Dengan proteksi sebanyak itu yang saya sebutkan tadi, yaitu udah cukup lah buat ngejaga komponen PC kalian yang emang harganya itu mahal-mahal, pak. Ya nggak mungkin kan, PC kalian tuh udah mahal, pak, tapi pakai PSU yang abal-abal. Dan itu bisa mempengaruhi komponen PC kalian seperti VGA card ataupun prosesor gitu. Jadi memang investasi PSU itu sangat penting sekali, bre, karena memang kalau misalkan kita pakai PSU yang bagus, komponen yang lainnya juga ikut sehat juga, pak. Adapun fitur yang menarik pada PSU ini adalah off-weight teknologi, yaitu komponen PSU-nya itu sendiri sudah dilapisi dengan conformal coating sehingga mampu bertahan hingga kelembapan 90%. Ini tuh cocok banget ya buat
buat pengguna di negara tropis seperti Indonesia yang tingkat kelembapannya itu cukup tinggi di atas 80%, bre. Dan selain itu juga kapasitor yang digunakan oleh FSP Hydro G Pro ini udah 100% Japanese made e-cap yang diklaim memberikan stabilitas dan keandalan yang luar biasa dan mampu bertahan hingga suhu 105 derajat Celcius. Dan selanjutnya adalah fitur Eco Switch. Kalau misalkan kita aktifkan Eco-nya ini, nanti kipasnya itu akan berhenti berputar. Jadi dengan catatan penggunaan daya di bawah 30%. Kalau misalkan kita menggunakan PSU ini di bawah 30% dayanya, itu kipasnya nggak akan muter, Pak. Jadi kalau misalkan melebihi 30% penggunaan daya, ini kipas bakalan muter. Jadi ya biar meredam kebisingan dan lebih menghemat daya lah gitu. Sebelum video ini berakhir, ya kali nggak ada giveaway ya kan. Jadi FSP Indonesia ngomong sama saya gitu akan menitipkan 3 hadiah untuk di giveaway-kan kepada kalian pemenang yang beruntung buat sih. Jadi emang hadiahnya apaan sih, Bang? Jadi hadiahnya bukan PSU sih, Bang. Hadiahnya adalah 3 unit mousepad tapi dia udah RGB. Nggak RGB nggak party. Cari kotanya gimana? Cari kotanya kalian tinggal klik link yang ada di deskripsi. Ya gampang banget sih. Kalian tinggal subscribe channel Kudetek, terus kalian follow Instagram Kudetek. Dan pastinya wajib banget follow Instagramnya FSP Indonesia ya. Linknya ada di deskripsi. Karena memang ini mousepad bagus banget, Pak. Dia mousepadnya full size, terus udah RGB gitu loh. Menerangi kehidupan kalian yang emang udah suram. Langsung aja kalian ikutin giveaway-nya. Linknya ada di deskripsi. Oke bre, mungkin itu aja video dari saya tentang PSU dari FSP, yaitu FSP Hydro G Pro. Mungkin ya video ini tuh lebih ngasih tahu PSU yang bagus tuh gimana gitu loh. PSU dengan fitur-fitur protection yang bagus tuh kayak gimana. Yang pastinya PSU ini tuh ditargetkan untuk kalian yang punya PC dengan spesifikasi yang tinggi. Dan kalau misalkan daya 850 watt ini cukup besar, kalian bisa milih yang 650 watt ataupun 750 watt sesuai dengan kebutuhan kalian gitu loh, sesuai dengan spesifikasi PC kalian. Ya udah saya bilang tadi, PSU ini tuh ditargetkan untuk PC high-end atau PC dengan performa yang tinggi, bre. Kalau misalkan kalian pengguna casual ya kalian pilih aja PSU FSP dengan tipe untuk pengguna casual gitu, pengguna biasa lah gitu istilahnya. Nah, untuk PSU ini dihargai sekitar 1.900.000 hingga 2 jutaan gitu, bre. Dan menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar. Jadi itu dia videonya, like video ini kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Saya Alfian selaku host di channel ini mengucapkan terima kasih, sampai jumpa di lain video. Bye-bye.